Musisi Anji mengaku mendapat banyak pelajaran dari polemik kasus yang mencuat imbas wawancaranya dengan Hadi Pranoto. Salah satunya yakni berkaitan dengan penelusuran rekam jejak narasumber yang memanfaatkan media di Indonesia. Niat hati ingin memberikan pencerahan dengan konten yang inspiratif, justru malah membawa polemik yang panjang. Pasca diperiksa selama hampir 10 jam di Polda Metro Jaya kemarin, pelantun lagu berjudul Dia mengungkapkan perasaannya. Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana. Di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli. Jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan, buat saya ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, ternyata saya tidak bisa percaya sama media-media yang ada di Indonesia juga. Maksudnya begini, iya bener ya kalimatnya begitu. Karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020, berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online. Sejak tanggal 30 April 2020. Saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun, ada 2 media di sana. Media nasional dan media lokal melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat. Tapi entah kenapa yang viral saya Oke, jadi ya buat saya ini pelajarannya banyak sekali deh. Bahwa klien kami ini kan dia sudah melihat di Google dari 30 April itu semuanya menyebut profesor. Kemudian pada saat terjadi tanggal 29 Juli itu memang sudah tayang di media online di Lampung, itu juga menyebut profesor. Jelas itu menyebut profesor. Nah, artinya dan klien kami juga sudah menanyakan pada saat wawancara itu, tapi Pak Hadinya tidak menjawab secara jelas dan terang terkait pertanyaan itu. Dalam kesempatan itu, Anji terlihat letih dan lelah, sebab selama hampir 10 jam, dia dicecar dengan 45 pertanyaan oleh penyidik. Anji mengaku hingga kini dirinya tidak lagi berhubungan dengan Hadi Pranoto. Itu artinya hubungannya hanya sebatas teman profesional. Diketahui sebelumnya Anji melalui kanal YouTube-nya bernama Dunia Manji mengunggah video wawancara dengan Hadi Pranoto mengenai obat antibodi COVID-19. Hadi Pranoto mengklaim sudah berhasil menemukan antibodi COVID-19 yang bisa mencegah dan menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi. Dalam wawancara yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Hadi juga memperkenalkan dirinya sebagai profesor sekaligus kepala tim riset formula antibodi COVID-19. Dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat 1 kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu. Dan saya pegel sih. Saya tidak mempunyai hubungan personal dan saya tidak mengenal beliau sebelumnya. Semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini nggak enak
Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya. Maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua apakah saya gimana? Mempunyai akun. Oke, tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak. Intinya adalah materi pokok perkara.